Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Widianisi, salah satu guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Subang, SMA Negeri 3 Subang. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademi. Pada kegiatan ini saya ditemani rekan saya, yaitu Miss Karina, yang akan menjadi objek pengamatan pada kegiatan supervisi akademi. Baik, kita langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Tujuannya agar nanti ketika Miss Karina sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas saat kegiatan observasi yang saya lakukan terhadap Miss menjadi lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas pada sesi praobservasi ini. Nah, baik Miss, terkait praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan terhadap Miss. Pertama, terkait pembelajaran yang akan Miss lakukan nanti, apa sih tujuan yang akan dicapai oleh Miss? Ada dua yang harus dicapai oleh anak-anak nanti, Bu. Kebetulan yang pertama yaitu anak mampu menganalisis dan menceritakan cerita naratif teks. Kebetulan saya bahasa Inggris mata pelajarannya, jadi menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaannya. Kemudian nanti anak harus menceritakan kembali teks tersebut, begitu. Oke, Miss. Jadi menganalisis, kemudian anak mengkomunikasikan kembali hasil analisisnya. Iya. Nah, kemudian untuk area pengembangan, Miss, area apa yang akan Miss kembangkan pada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan? Ada dua juga, Bu. Saya mau yang pengetahuan dan keterampilan. Ya. Terkhusus yang keterampilan, Bu, saya ingin anak bisa mampu menceritakan kembali, berarti di ranah speaking ya, Bu. Kalau dalam bahasa Inggris itu artinya berbicara. Saya ingin anak mampu berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar di depan kelas, di depan teman-temannya apalagi gitu kan. Karena akan terasa berbeda kalau anak berbicara berhadapan dengan saya atau dengan teman-temannya, apalagi di depan kelas. Seperti itu. Oke, Miss. Kemudian untuk pembelajaran yang akan dilakukan, Miss akan menggunakan model pembelajaran seperti apa nanti? Oke. Saya akan menggunakan model project based learning, PJBL, yang kebetulan memang akan saya bagi kelompok anak-anaknya. Kemudian juga berdiferensiasi tentu saja kalau si rancangan yang saya buat ini. Kemudian memang juga kebetulan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, di mana memang saya akan bentuk beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemampuan. Baik, Miss. Berarti Miss akan menggunakan model pembelajaran project based learning ya, dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Betul. Kemudian Miss, nanti penilaian seperti apa yang akan Miss lakukan? Ada 3 yang akan saya nilai di sini. Yang pertama dari sisi pengetahuannya, jelas anak harus mampu memahami itu dari konsep dari naratif teksnya itu seperti apa. Karena kan kalau dalam bahasa Inggris teks itu banyak sekali ya, Bu ya, gitu. Nah, jadi anak harus paham dulu naratif teks itu apa. Kemudian tentu saja dari keterampilan seperti yang tadi saya bilang, juga anak akan saya nilai dari mereka menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri, kemampuan berbahasa Inggrisnya. Kemudian yang terakhir dari sikap, karena ini kelompok, saya akan melihat kemampuan berelasi dengan rekan-rekannya yang lain seperti apa begitu. Berarti Miss akan melakukan penilaian dari sikap, keterampilan, serta pengetahuan dari murid Miss itu sendiri. Nah, baik Miss, sasarannya nanti kelas berapa, Miss? Saya berencana itu di kelas 11.5 kebetulan. Hari? Di hari Selasa tanggal 20 Agustus. Iya. Jam keberapa, Miss? Di jam ke-3 ke 4. Iya, baik, Miss. Nah, mungkin pertanyaan dari saya dicukupkan sekian. Nanti kita akan bertemu lagi pada kegiatan observasi di
hari dan waktu yang sudah ditentukan. Nanti saya melakukan kegiatan praobservasi ini agar Miss itu merasa lebih siap, kemudian lebih percaya diri, kemudian nanti akan ada beberapa yang saya amati, akan saya cocokkan apakah Miss sudah ada atau belum. Kemudian saya harapkan nanti pembelajaran yang dilakukan oleh Miss itu bisa maksimal. Kemudian nanti kita akan berjumpa lagi pada kegiatan observasi. Kemudian setelah itu kita akan melaksanakan pasca observasi dari kegiatan yang sudah berlangsung, kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung dari pembelajaran yang dilakukan oleh Miss. Ya. Jadi Miss merasa bagaimana setelah adanya pasca observasi? Setelah kegiatan praobservasi ini dengan Bu Wina sih, justru saya merasa terpetakan dengan baik gitu Bu. Kalau kemarin-kemarin agak lumayan bingung gitu, ini harus apa dulu yang saya lakukan gitu. Tapi alhamdulillah setelah saya melakukan obrolan ini, diskusi ini dengan Bu Wina, saya menjadi tercerahkan, juga terpetakan dengan baik. Oh, saya harus melakukan ini seperti ini. Baik Miss, terima kasih ya Miss. Semoga nanti pembelajaran yang Miss Karina lakukan bisa maksimal di kelas. Terima kasih Miss atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nulis naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Miss? Sehat? Alhamdulillah. Bu Wina gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, menindaklanjuti hasil observasi kemarin ya Miss tentang pembelajaran yang sudah Miss lakukan gitu. Nah, setelah kegiatan yang kita lakukan kemarin, bagaimana nih perasaan Miss? Kemarin saya cukup ya, belum berarti saya sudah puas gitu. Ada beberapa hal yang sepertinya harus saya perbaiki Bu Wina gitu, dan sepertinya sempurna gitu. Terutama di bagian ini kan saya mengambil elemen yang harus anak bisa itu adalah di speaking ya Bu ya. Kan kemampuan speaking anak kan ada anak yang memang susah sekali untuk dia mengungkapkan opininya atau pendapatnya. Ya, ya, memang kalau yang saya lihat ya Miss dalam pembelajaran yang sudah dilakukan karena Miss itu mampu bahasa Inggris ya, saya melihat kondisi pembelajaran yang dilakukan cukup maksimal ya menurut saya. Tapi memang terlihat dari segi cara berkomunikasi anak itu masih harus ditingkatkan. Nah, Miss, bagaimana metode atau model pembelajaran yang Miss lakukan kemarin menurut Miss? Kan saya menggunakan PJBA ya kan, nanti hasil akhirnya itu adalah anak harus presentasi. Nanti kan memang yang saya nilai itu tadi speaking itu ya, karena terhalang anak. Kalau secara pembuatan produknya sih anak bisa ya Bu, karena semua anak bisa menggunakan teknologi ya Canva gitu. Tapi mungkin memang tadi seperti yang saya bilang, ketika dipresentasikan anak masih kebingungan gitu, menyusun kalimatnya gitu dalam bahasa Inggris gitu. Mungkin karena terbiasa bahasa Indonesia atau bahasa Sunda, ketika harus di bahasa Inggris mereka juga kaget juga gitu. Baik Miss, saya juga sependapat dengan Miss ya. Semoga nanti kedepannya kita bisa sama-sama memperbaiki apa yang sudah kita sadari gitu diperbaiki. Kemudian langkah selanjutnya nih, Miss mau bagaimana kedepannya? Kedepannya sih sepertinya jangan dulu langsung dikasih presentasi ya Bu ya. Takut anak kaget langsung wah gitu. Jadi saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, pertanyaan pemanik yang sederhana sih, kayak misalnya pertanyaan what are you doing, yang artinya kamu sedang apa. Jadi dari hal yang sederhana itu, kalimat yang sederhana bisa mengungkapkan pendapatnya tapi pakai bahasa Inggris, walaupun ya hanya sedikit-sedikit, tapi ya kalau kita biasakan gitu kan setiap ini sedikit ya. Apa yang ditanyakan oleh Miss, semoga
diskusi ini ya Miss, kita bisa memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Baik. Terima kasih atas waktunya Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.